Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan berbicara tentang dalil yang tidak bisa dibantah bahwa Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pembicaraan kita. Apa dalilnya ini? Ini ada beberapa hadis memberikan satu pemahaman yang jelas. Yang pertama, hadis an Abi Umamah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iftaraqat banu Israil ala 71 firqah aw qala 72 firqah wa tazidu hadhihi al-ummah firqatan wahidatan kulluha fin nar illa as-sawad al-a'zam. Haditsun sahih li ghairihi rawahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf wa Ibnu Abi Asim fis Sunnah wa Tabrani fil Kabir wal Awsat kama fi Majma'il Bahrain. Abu Umamah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bani Israel terpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan, dan umatku akan melebihi satu golongan, berarti 73. Semuanya akan mencebur ke neraka kecuali golongan mayoritas. Jadi yang selamat itu golongan mayoritas, as-sawat al-a'zam, perkumpulan terbesar. Ini hadis sahih li ghairihi, riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jam Al-Awsat. Hadis berikutnya, an Anas bin Malik radhiyallahu an yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati la tajtami'u ala dhalalah fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'zam. Haditsun sahih bi syawahidihi rawahu Ibnu Majah. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Apabila kalian melihat perselisihan, maka berpeganglah pada golongan mayoritas atau perkumpulan terbanyak. Ini hadis sahih bisyawahidihi, sahih karena banyak penguatnya, riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis berikutnya, an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqah wa inna ummati taftariqu ala 72 firqah kulluha fin nar illa as-sawad al-a'zam. Haditsun hasan akhrajahu Abu Ya'la wal Ajurri fi syari'ah wa Ibnu Battah fil Ibanah. Dari Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Semuanya akan mencebur ke neraka kecuali golongan mayoritas yang selamat, perkumpulan terbanyak. Hadis riwayat Abu Ya'la dan lainnya. Ini hadis hasan. Hadis berikutnya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yajma'u ummati aw qala ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dhalalah wa yadullahi ma'al jama'ah wa man syadza ila an-nar. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Pertolongan Allah bersama jamaah, ya, bersama persatuan. Barang siapa yang mengucilkan diri dari jamaah, bikin kelompok kecil, maka ia mengucilkan dirinya ke neraka. Hadis hasan riwayat At-Tirmidzi. Kemudian hadis berikutnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadullahi 'alal jamaah fattabi'u as-sawad al-a'zam fa innahu man syadza fin nar. Hasanun bi majmu'i turuqihi, rawahu Ibnu Abi Asim fi sunnah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertolongan Allah bersama jamaah. Pertolongan Allah bersama jamaah, perkumpulan. Karena itu ikutilah golongan mayoritas, perkumpulan terbesar. Karena orang yang mengucilkan diri, memisahkan diri dari jamaah, bikin kelompok kecil, berarti mengucilkan dirinya ke neraka. Ini hadis hasan riwayat Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah. Nah, hadis-hadis di atas memberikan beberapa kesimpulan. Pertama, ketika umat Islam bersepakat pada suatu ajaran, maka ajaran tersebut pasti benar dan wajib diikuti. Ini yang disebut konsep ijma ulama. Ini yang pertama. Kedua, ketika umat berselisih pendapat dalam persoalan akidah, maka umat atau kita wajib mengikuti sawadul a'lam, golongan mayoritas, perkumpulan terbesar. Mengapa? Karena mayoritas ini berarti yang benar. Mayoritas. Karena ulamanya banyak, orang pinternya banyak, orang solehnya banyak, yang mayoritas ini. Ini yang kedua. Artinya apa? Pengikut kebenaran ini mayoritas. Mayoritas umat Islam. Bukan karena ramai di kuburan, bukan, tapi golongan mayoritas. Ketiga, golongan yang mengucilkan diri dari mayoritas, yaitu kelompok minoritas, berarti akan masuk ke neraka, alias ini golongan tersesat. Ini yang minoritas. Sekarang pertanyaannya, siapakah golongan mayoritas? Jelas jawabannya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita di Indonesia ini Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah Maturidiyah. Lalu siapakah golongan minoritas yang tersesat? Yang minoritas ini ramai saudara, ada 72, di antaranya Syiah, Salafi Wahabi dan lain-lainnya. Jelas kan? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus mayoritas. Bukan kuburannya ramai, bukan buzzernya ramai di media sosial. Memang kenyataan mayoritas. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan, saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui
rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.